Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah interpersonal skill, di mana materi yang akan saya bahas adalah tentang emosi. Nah, emosi ini merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan karena emosi ini bisa berupa negatif maupun positif. Jadi ini merupakan rangsangan pada diri kita sendiri maupun dari luar. Nah, emosi ini ditunjukkan misalkan apabila kita senang apabila kita senang akan sesuatu, atau kita sedih karena seseorang, atau kita takut akan sesuatu. Nah, ada dua macam emosi. Yang pertama emosi positif dan yang kedua emosi negatif. Secara singkat, emosi positif ini adalah emosi yang menyenangkan. Ya, apabila kita mengalami emosi ini, kita akan merasa senang. Contohnya bahagia, sayang, cinta, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi negatif ini merupakan emosi yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti kita sedang merasa marah, takut, depresi, dan lain sebagainya. Nah, emosi positif ini baik untuk dikembangkan karena akan membawa kita ke suatu hal yang menyenangkan. Nah, sedangkan emosi negatif ini perlu diminimalisir karena untuk mengendalikan diri kita agar tidak meledak-ledak. Nah, berikutnya itu adalah pengelompokan emosi. Itu ada 3 kelompok. Yang pertama emosi perasaan, yaitu emosi yang berkaitan dengan perasaan. Misalkan perasaan dingin, perasaan sejuk, panas, dan ini merupakan faktor cuaca dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu emosi yang berkaitan dengan fisiologis. Misalkan kita merasakan sakit, ini faktor dari kesehatan kita. Nah, yang ketiga yaitu emosi yang berkaitan dengan psikolog kita. Misalkan kita merasa sayang, merasa cinta, dan lain sebagainya. Nah, manfaat skill dalam salah satu bidang, yaitu di bidang pendidikan bagi peserta didik, itu adalah untuk melatih kita untuk jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan kesadaran diri, mendengarkan suara hati, hormat, dan penuh dengan tanggung jawab. Skill ini juga bermanfaat untuk memantapkan diri, maju terus, dan membangun inspirasi secara kesinambungan maksudnya ya. Yang berikutnya, membangun watak dan kewibawaan, meningkatkan potensi dan mengintegrasi tujuan belajar ke dalam tujuan hidup. Yang terakhir yaitu manfaatnya itu memanfaatkan peluang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Baiklah, yang selanjutnya mengenai jurnal yang berkaitan tentang materi yang saya ambil. Saya mengambil jurnal yang berjudul studi kasus tentang siswa yang mudah marah di SMK PGRI Pontianak. Nah, saya akan memaparkan sedikit tentang jurnal ini. Perilaku marah siswa adalah satu di antara masalah sosial yang sangat mengganggu keharmonisan, mengganggu keuntungan nilai-nilai, dan mengganggu kehidupan sosial di masyarakat. Karena itu, keterampilan mengelola emosi sangatlah perlu agar dalam proses kehidupan remaja bisa lebih sehat secara emosional. Berdasarkan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di SMK PGRI Pontianak, diperoleh data bahwa masih ada perilaku siswa yang mudah marah. Hal ini diperkuat dengan melakukan observasi kepada subjek kasus yang direkomendasikan oleh guru bimbingan dan konseling. Ketika peneliti ini melakukan observasi awal kepada
subjek kasus yang direkomendasikan oleh guru bimbingan konseling ini ternyata subjek kasus sudah ditemukan benar-benar mudah marah. Hasil observasi kepada subjek kasus pertama ini memiliki ciri-ciri mudah marah seperti suka berteriak, sering memukul temannya, dan pernah terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi keributan di dalam kelas. Kejadian yang awalnya hanya sekedar bercanda namun emosi semakin memuncak dan tidak terkontrol. Yang awalnya hanya emosi biasa, tetapi lama-kelamaan menjadi emosi marah yang sulit dikendalikan dan mengakibatkan pertengkaran yang sulit dikendalikan. Sedangkan hasil observasi kepada subjek kasus kedua, siswa selalu berkata kasar, mengomel, dan melemparkan barang yang ada di sekitarnya. Jika hal ini tidak ditangani, maka kemungkinan yang terjadi akibat buruk tidak hanya untuk lingkungan sekitar, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini terkait melakukan penelitian siswa yang mudah marah, sekaligus memberikan upaya bantuan berupa bimbingan kepada siswa yang mudah marah dengan mengadakan studi kelas. Nah, untuk metode penelitian ini yang digunakan adalah dalam penelitian ini deskriptif dengan bentuk pelaksanaan penelitian deskriptif, yaitu studi kasus. Subjek kasusnya adalah objek yang menjadi perhatian dalam penelitian. Lalu hasil penelitian ini dilaksanakan pada salah satu kelas pada kelas 11 maksud saya, di SMK PGRI Pontianak melalui teknik pengumpulan data. Dari hasil teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan, maka masih ada 2 orang siswa yang mudah marah di SMK PGRI Pontianak, yaitu subjek kasus pertama MN, siswa kelas 11 TSF, dengan ciri-ciri mudah marah seperti berteriak dan sering memukul temannya. Hal ini dilakukan jika perilaku subjek kasus ditegur oleh temannya. Perilaku mudah marah yang dialami oleh MN ini disebabkan oleh berbagai hal. Dari hasil identifikasi kasus diperoleh faktor penyebab MN mudah marah, yaitu faktor internal yang menyebabkan mudah marah jika dalam keadaan kelelahan, yang terlalu sering disuruh. MN sering mudah tersinggung dan marah jika mendapatkan tanggapan dari orang lain mengenai dirinya. Jadi hal ini dapat dilihat dari subjek kasus yang mulai mengontrol emosi dan terkadang MH ini menghindari jika diganggu oleh temannya. Itulah sekian dari materi yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Salah hilap dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.